Panik massal Kiai Kibin, Rembang. Membongkar surat sabotase abal-abal penolakan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lakon komedi administrasi di panggung dakwah kembali mencapai puncaknya. Publik disuguhkan atraksi kepanikan luar biasa dari sekelompok oknum yang menamakan diri para kiai di daerah Rembang. Tanpa malu dan tanpa rasa segan, mereka melayangkan surat instruksi pencekalan terbuka untuk menghalangi Kiai Haji Marzuki Mustamar hadir dalam agenda pengajian pada Jumat, tanggal 31 Juli tahun 2026, di kota Rembang. Teks surat antara lain berbunyi, "Kami para kiai di daerah Rembang meminta dengan hormat kepada panjenengan, Kiai Haji Marzuki Mustamar, untuk tidak menghadiri undangan pengajian yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026, di kota Rembang, demi menjaga agar kota kami tetap kondusif." Menjadi bukti otentik betapa krisis legitimasi dan kekonyolan berpikir sedang melanda kelompok penakut, pembela kesesatan Ba'alawi, dan mabuk nasab ini. Secara bedah reportase kritis, terdapat 3 borok utama yang membedah kejahatan logika serta cacat prosedur dari aksi sabotase ini. Pertama, skandal kecacatan legitimasi dan fenomena unauthorized act. Dalam hukum tata kelola publik maupun tradisi keilmuan Islam, otoritas penuh atas susunan acara, pemanggilan penceramah, hingga pembatalan agenda, berada sepenuhnya di tangan panitia pelaksana. Ketika sekelompok orang yang mengaku para kiai memotong komando, dan bersurat meminta penceramah tidak hadir, ini adalah bentuk pelecehan terhadap panitia haul. Ibarat seorang tamu yang diundang hajat resmi oleh tuan rumah, lalu tetangga komplek yang tidak punya hajatan mencegat di gang depan sambil melarang masuk, yang sejatinya adalah aksi premanisme yang dibungkus dengan kesantunan seolah-olah akhlak kiai. Sebuah tindakan tanpa kewenangan yang bukan hanya tidak sopan, tetapi juga memperlihatkan betapa buruknya tata krama berorganisasi. Kedua, kecacatan penalaran, fallacy of composition, dan klaim sepihak. Penggunaan kalimat "kami para kiai di daerah Rembang" adalah bentuk klaim sepihak yang sengaja diproduksi untuk membangun narasi, seolah-olah seluruh ulama Rembang berada di barisan mereka. Dalam kajian logika formal, menggeneralisasi aspirasi segelintir orang menjadi suara kolektif seluruh entitas adalah kebohongan publik yang nyata. Langkah ini tidak hanya menjual nama besar kota Rembang yang syarat akan sejarah keilmuan para ulama sepuh, tetapi juga mencederai marwah para kiai autentik yang sama sekali tidak pernah diajak kompromi untuk menerbitkan surat tersebut. Ketiga, dalih kondusivitas yang menggelikan dan absurd. Menjadikan alasan keamanan dan kondusivitas wilayah sebagai alat untuk melarang seorang ulama menyampaikan tausiah, adalah bentuk kepanikan yang kekanak-kanakan, karena kondusivitas adalah kewenangan pihak aparat keamanan kepolisian, bukan kelompok tidak jelas yang mengaku kiai. Pengajian, haul, dan majelis zikir, pada hakikatnya adalah sarana mendinginkan suasana dan membina mentalitas umat, bukan arena pertunjukan yang memicu kerusuhan. Menuduh kehadiran Kiai Haji Marzuki Mustamar bakal merusak kondusivitas kota Rembang tanpa dasar indikator empiris yang sah, hanyalah bentuk prasangka buruk yang dibungkus dengan bahasa permohonan santun, yang meremehkan fungsi lembaga kepolisian. Fenomena surat pencekalan pada Jumat, tanggal 31 Juli tahun 2026 ini memperlihatkan, betapa rendahnya daya saing sebagian kelompok dalam mengandalkan kedalaman ilmu, sehingga harus menggunakan cara-cara sabotase administratif yang culas. Panggung dakwah dan majelis ilmu tidak disandera oleh kepanikan kelompok tertentu yang mabuk nasab, yang terang-terangan membela doktrin kesesatan Ba'alawi dengan bungkus Kiai Rembang. Masyarakat dan panitia harus bersikap tegas menolak segala bentuk intimidasi, premanisme halus yang cacat prosedur, demi menjaga kesucian tradisi keilmuan dan kehormatan para ulama Nusantara.